Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Merdeka, gitu dong saudara ya. Haleluya. Tema yang diberikan saya oleh Bapak Gembala adalah New Creation atau ciptaan baru. Diambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Karenanya saya mengundang Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama. Kolose 3 ayat yang ke-10. Ya, yang ada ya. Oke. Bapak Ibu bisa lihat aja yang di sini di layar Videotron ya, saya sudah siapkan. Ya, mari kita baca dengan suara kuat, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Bapak Ibu kalau kita baca sepintas maka firman ini, ayat ini tidak ada artinya. Cuma sekedar pemberitahuan, ya, cuma sekedar pengetahuan saja, saudara. Tapi kalau Bapak Ibu mau mendalami lebih lagi, maka sebetulnya ayat ini dahsyat, ya, ayat ini luar biasa, saudara. Ya. Ayat ini super duper dahsyat, saudara. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan baik-baik, saya ulangi ya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara, inilah yang harus terjadi dalam setiap orang percaya. Yang setuju kata amin. Kenapa saudara? Kekristenan itu tidak boleh stagnan. Ya. Kekristenan itu tidak boleh diam. Kekristenan itu harus terus maju. Harus terus melangkah ke depan, saudara. Ya, perhatikan ayat ini dikatakan gini, mengenakan manusia baru. Tidak cukup hanya mengenakan manusia baru. Tapi kalimat selanjutnya dikatakan gini, terus menerus diperbaharui. Gitu saudara ya. Jadi ada step-step yang Bapak Ibu sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus, kita harus kerjakan, kita harus lakukan. Ya. Nah setelah diperbarui saudara, bukan kemudian selesai. Bukan kemudian kita menjadi hal yang luar biasa, belum saudara. Karena goal kita adalah menjadi serupa dengan Kristus sampai memperoleh gambar kaliknya. Saudara dan saya dipilih, dipanggil, ditetapkan, diselamatkan. Bukan hanya untuk diselamatkan. Goal kita memerintah bersama Yesus Kristus, amin. Goal kita, tujuan kita adalah mempelainya Kristus. Semakin serupa dengan Kristus. Makanya saudara, ayat ini saudara ada 3 tahapan yang harus dikerjakan, yang harus terjadi dalam setiap hidup orang percaya. Yang setuju kan amin. Ya, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah, bisa diklik ya, neos saudara ya. Tadi pagi saya sudah sampaikan, neos itu apa saudara ya. Berkenalan tadi dikatakan mengenakan manusia baru saudara ya. Jadi saudara kalau saudara bilang saya sudah percaya Yesus, saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu saudara ya. Kemudian saudara bilang saya sudah dibaptis, tanda bahwa saya percaya. Saya mau sampaikan gini saudara, itu bukan jaminan bahwa Anda menjadi manusia baru. Enggak saudara. Manusia baru itu identitasnya baru. Pilihan-pilihan hidupnya itu baru. Bukan lagi sebelum saudara dan saya mengenal Kristus. Karena neos itu berbicara ya, dulu saudara belum mengenal Kristus, sekarang saudara menjadi milik Kristus. Nah seperti itu saudara ya. Jadi statusnya, identitasnya berubah, gampangannya gini. Dulu bujang, sekarang sudah rumah tangga gitu ya. Orangnya tetap sama gitu ya. Tapi statusnya sudah berubah, identitasnya bukan lagi bujang, bukan lagi single. Tapi sudah berkeluarga, sudah menikah, sudah kawin. Gampangannya seperti itu. Ya. Dulu saudara masih bujang, enak. Saudara segala sesuatu bisa nentukan sendiri. Saudara sesuatu bisa ambil keputusan sendiri. Mau-maunya aku. Gitu saudara. Kenapa? Karena masih sendirian. Ya, saudara melakukan hobi, ya sepuas-puasnya. Ya, saudara melakukan sesuatu yang saudara senangi, ya bebas-bebas saja. Sah-sah saja. Kenapa? Masih sendiri. Anggap, halo. Tapi setelah Anda dan saya menikah, berumah tangga, kita tidak bisa lagi ya mengambil pilihan seenaknya sendiri, semaunya sendiri.
Yang keluarga katakan amin. Tidak bisa saudara. Suami, aku hobinya mancing. Ya seharian mancing, tidak bisa saudara. Kenapa? Harus disesuaikan. Ya, itu gambaran gampangnya saudara ya. Bahwa setelah saudara dan saya menerima Kristus, maka saudara harus mengenakan manusia baru. Nah, manusia baru itu dimulai dengan apa? Identitasnya sudah berubah. Dulu kita orang berdosa, sekarang orang yang dibenarkan. Dulu kita jauh dari Tuhan karena dosa, tapi sekarang karena darah Kristus kita menjadi dekat, saudara. Seperti itu. Ya, nah, yang kedua, saudara, kita masuk yang kedua yang hari ini, siang ini kita akan bicara anakaindo, ya. Bicara tentang apa? Aku terus menerus diperbaharui. Ya, nanti sore kita akan bicara ikon, ya. Aku semakin serupa Kristus. Jadi ada tahapan-tahapan. Doa saya, Bapak Ibu yang nanti sore tidak ada acara penting, tidak ada acara yang mendesak, bisa hadir, saudara ya. Probanya saudara mau rindu hadir nanti sore, saudara ya. Kita diperlengkapi, ya, kita diisi sehingga kita mengerti jadi orang Kristen itu seperti apa, jadi orang percaya itu seperti apa, sehingga goalnya nanti seperti kerinduan Tuhan menurut gambar kaliknya. Menurut gambar kaliknya serupa, semakin serupa dengan Kristus. 1 Korintus 3 ayat 18. Saudara dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Dari kemuliaan sampai kemuliaannya gitu. Nah itu artinya seperti itu. Ya, kekristenan itu tidak boleh stagnan, tidak boleh diem, tidak boleh jalan di tempat. Bergerak maju, harus progres. Sampai apa? Semakin serupa dengan Kristus. Hari ini kita belajar, siang ini kita belajar tentang anakaindo. Tentang apa? Diperbaharui. Mari kita lihat sebentar. Ya. Ayatnya tetap di Kolose. Ya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-10, klik. Ya. Anakaindo, aku terus menerus diperbarui. Berapa banyak saudara rindu diperbarui, saudara ya? Haleluya ya, aku terus menerus diperbarui. Kolose 3 ayat yang 10 dikatakan gini, yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah perhatikan saudara, kata terus menerus diperbarui ditulis anakaindo, bahasa Yunani saudara ya. Yang punya pengertian gini, terus diperbarui. Sesuatu yang terus berlangsung. Berapa saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang progres, saudara. Tuhan yang selalu menambah-nambahkan. Ya. Bukan berhenti, enggak saudara. Enggak cukup bagiku, firman Tuhan bilang. Kamu hanya diselamatkan, tapi kamu harus menjadi saksiku sampai ke ujung dunia. Nah itu, Tuhan kita progres. Ya. Progres, saudara ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Kau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, nah, dari keluarga, rumah tangga sendiri. Dari Yerusalem, terus apa? Samaria, sampai Yudea dan ujung bumi. Jadi terus menerus diperbarui. Sesuatu yang terus berlangsung. Artinya saudara, saya ingin sampaikan. Tuhan tidak berhenti bekerja dalam hidup saudara. Enggak ada amin saudara ya. Haleluya, biasa saja saudara ya. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah berhenti dalam hidup saudara dan saya. Tuhan sampai hari ini masih tetap bekerja. Dia bekerja di jalannya tak terlihat oleh kita. Tapi kita boleh merasakan pemeliharaannya, penyertaannya, perlindungannya sempurna buat hidup saudara dan saya. Amin. Dia masih bekerja saudara. Kita terus dibentuk, terus belajar, terus bertumbuh. Dan terus diarahkan semakin serupa dengan gambarnya. Nah perhatikan baik-baik, saya ingin sampaikan. Yang namanya pertumbuhan, ya, yang namanya pertumbuhan pasti ada sesuatu yang diperbesar. Ya. Karena Tuhan membawa kita bertumbuh, Tuhan juga memperbesar kapasitas kita. Yang mengerti kata amin. Kapasitas saudara akan ditambah-tambahkan. Saya punya cucu, sekarang cucu saya udah nanti September ada tiga. Nanti yang September lahir lagi, yang ketiga maksud saya seperti itu saudara ya. Nah cucu saya yang pertama itu 4,5 tahun, yang kedua 2,5 tahun.
September nanti lahir lagi yang ketiga, saudara ya. Anak saya semuanya 3, cowok KB, saudara ya. Cucunya cewek KB, saudara. Tuhan itu baik ya. God is good, Tuhan itu baik ya. Cucunya cewek semua, saudara. Nah, saya melihat ya, yang namanya pertumbuhan itu pasti kapasitasnya ditambah. Ya. Masih bayi terbatas, saudara. Tapi sudah berumur, ya nambah umur, tambah tahun, saudara. Ya, anak zaman sekarang, anak cucu saya yang kedua 2,5 tahun sudah sekolah, saudara. Ya sekolah apa? Ya yang enggak tahu juga ya sekolah, saudara ya. Tapi memang sekarang sudah zamannya seperti itu. Ya dulu waktu saya kecil, kalau nggak salah masuk TK itu umur 6 kalau nggak salah ya, umur 5, umur 6, saudara. Sekarang umur 2 tahun sudah sekolah, saudara. Tapi saya melihat betapa luar biasa kemajuan hari ini, bagus, saudara ya. Anak saya cucu saya nomor 2 itu dilatih sama mama papanya, saudara. 6 bulan, ya 6 bulan, 3-6 bulan lah. 3-6 bulan, tidur sendiri, saudara. Tidur sendiri, pisah. Bukan pisah ranjang, pisah kamar. Sendirian. Suatu hari, saya dan istri ke sana, nengok, bermalam di sana, saudara. Itu malam, saudara. Anak mantu saya bilang gini, "Pak, udah mau tidur, nanti jangan ribut ya Pak." Ya, tidur sendiri, saudara. Nah, tidur sendiri. Namanya bayi, saudara. Nangis, saudara. Nangis keras. Dan saya sebagai grandmanya, ya karena dulu didikan dulu ya. Dulu kan kita kalau ada anak nangis kan cepat didatengin. Iya apa iya? Halo ibu-ibu. Pasti didatengin. Kenapa didatengin? Khawatir. Betul enggak? Oh dilihat apa pipis apa ada nyamuk, apa mau minum susu gitu kan ya. Tapi waktu saya di sana, hari pertama, malam pertama, saya udah bilang sama istri saya, kita pulang aja. Kenapa saudara? Nangis, didiemin saudara. Cuma bondonya, bondo, CCTV saja. Jadi anaknya tidur, pasang CCTV, dia monitor di HP. Anak nangis, lama saudara. Ada 5-10 menit saudara. Loh, saya orang tua grandmanya, yang mana tega saudara. Khawatir kan, namanya anak bayi saudara, bayi. Kenapa kan khawatir saudara. Mau tak ketuk, Pak, gak usah diketuk, biarin. Tak bilang, itu loh masih bayi. Bayi itu enggak ngerti apa-apa. Kamu enggak periksa, tak barangkali ada nyamuk, barangkali. Enggak, sudah biarin aja, udah biasa. Udah biasa, bilangnya begitu saudara. Dan memang benar saudara. Istri saya bilang ini, kalau kita pulang malam ini geger sama anak mantu. Katanya, sudah biarin saja. Zaman now, zaman now. Beda aturan nih. Ya sudah saya ngalah saudara. Tapi sepanjang malam, aduh saudara, hati saya nangis saudara. Karena bayi itu nangis terus. Saudara. Memang pada akhirnya tidur. Tapi kan mana tega saudara. Nangis 10 menit saudara. Tapi hari ini saya mau saksi saudara. Cucu saya nomor 2 itu pinternya luar biasa saudara. Dia sudah dilatih terbiasa. Tahu jam tidur. Jadi kalau jam berapapun di jalan ataupun di rumah, kalau sudah jamnya tidur, dia bilang, "Mama mau bobo." Masuk kamar sendiri, naik kasur sendiri, tidur saudara. Beneran tidur. Saya sampai kagum lihatnya, wih luar biasa. Makan saudara. Coba dulu orang tua yang dulu angkat tangan. Kalau mau ngasih makan kan kepengennya cepat selesai. Iya apa ya? Hai cepat selesai lah. Anak mantu saya ngelatih anaknya gini. Makan di meja. Belatakan, babano. Berceceran kemana-mana, babano. Dari meja dimakan lagi, biarin saudara. Saya bilang, loh jangan kotor. Pak, kan tadi mejanya sudah dilap, biarin. Kalau Bapak Ibu punya WA saya
Saya sering upload di status, saudara. Cucu saya makan tuh bisa, saudara. 2 tahun itu sudah bisa nyendok. Bener, masuk mulut. Gak berceceran, kuah, ada kuah, ada airnya. Saya mau katakan gini, saudara. Yang namanya pertumbuhan, pasti kapasitas itu diperbesar. Amin. Apapun itu, saudara ya. Karena Tuhan membawa kita bertumbuh, Tuhan juga memperbesar kapasitas kita. Kapasitas itu apa sih? Klik ya. Kapasitas itu apa sih? Kapasitas adalah kemampuan kita untuk menerima, menghadapi, mengelola, dan menjalani apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang setuju kata amin. Tuhan itu selalu tambah-tambahkan. Makanya saudara jangan kaget. Ya Tuhan bilang akan diberkati berapa? 30 kali lipat terus. Halo. Waduh, ini rendah hati semua, nggak ada yang berani jawab, saudara ya. Tuhan bilang, aku akan memberkati kamu 30 kali lipat, terus 60 kali lipat, terus 100 kali lipat. Tuhan nggak pernah pilih kasih. Itu porsi yang Tuhan sudah sediakan buat setiap orang percaya. Nah persoalannya, kenapa ada orang yang hanya 30 kali diberkatinya. Tapi yang lain ada yang 100 kali. Kemarin ada konglomerat yang meninggal. Bapak Ibu tahu siapa? Yang pasti bukan papahnya saya, bukan. Siapa? Berapa warisannya? Haleluya saudara. 52 triliun, 1 anak. Bukan untuk berapa itu? 4 anak apa 6 anak? Saya lupa itu. 4 anak ya kalau nggak salah. 1 anak 52 triliun. Gak usah mikir duitnya saudara. Mikirnya bagaimana cara ngabisinnya. Ada yang iseng dihitung sampai sehari itu kalau nggak salah 100 juta. Dan kalau 52 triliun habis, 100 juta habis, itu bakalan 1400 tahun baru habis saudara. Mungkin orangnya sudah gak kuat dulu saudara ya. Tapi ini bicara kapasitas. Betul? Tuhan gak pernah pilih kasih. Tapi persoalannya karena saudara dan saya tidak memperbesar kapasitas. Sehingga mungkin hari ini hidup kita biasa-biasa saja. Mungkin hari ini hidup kita ya segitu-gitu saja saudara. Padahal Tuhan sudah sediakan berkat yang luar biasa. Karena hari ini saya mau sampaikan gini, apa yang diperbaharui adalah kapasitas kita. Halo. Berapa banyak saudara setuju, saudara percaya bos, dalam diri saudara ada kapasitas. Dalam diri setiap kita, siapapun Anda. Tuhan sudah beri kapasitas, kemampuan untuk menerima, menghadapi, mengelola, menjalani apa yang Tuhan percayakan. Anak saya laki 3. Saya ngalami Juli 2011. Ya Juli 2011. Tuhan izinkan anak saya yang paling besar untuk umur 33. Dipanggil pulang. Karena COVID. Obesitas. Tinggi besar. Beratnya 120. Jadi waktu ada COVID saudara, napas dia sesek karena berat. Nah saudara, terjadi. Saya hamba Tuhan. Saya pelayanan sepenuh waktu 26 tahun saudara. Biasa melayani kedukaan. Biasa mengalami tutup peti, pemakaman dan sebagainya. Biasa melayani orang yang sakit, yang kejut-kejut saudara. Biasa. Oh dengan gagahnya saudara. Percaya Bu, doa saja. Tuhan masih bekerja, mujizat terjadi. Ya, hamba Tuhan kan begitu saudara. Nanti kalau kenyataannya sudah meninggal, ya sudah Bu, memang sudah waktunya. Ini yang terbaik. Betul gak? Halo? Gampang ngomong saudara. Tapi waktu Tuhan izinkan
saya ngalami anak saya dipanggil pulang. Saya drop, saudara. Saya langsung down. Gak ada gejala wasir, gak ada gejala ambien, 3 bulan saya pendarahan. Saudara. Setiap hari keluar. Sampai akhirnya seminggu 2 kali saya suntik, saudara. Karena dioperasi saya tidak berani, disuntik. Tapi saya mengalami pendarahan. Kalau Bapak Ibu ingat bagaimana Yesus ketika menghadapi kematian di Taman Getsemani, betul ya? Karena saking takut, gentar, mau mati. Alkitab katakan itu, mau mati. Sampai dia mengeluarkan keringat yang seperti apa? Cucuran keringatnya itu seperti titik-titik darah. Ada teman bilang gini, Pak Sakaria, itu bukan masalah wasir, bukan masalah ambaien. Tapi itu masalah stres, depresi yang tertunda. Bagaimana enggak, saudara? Umur 33 tahun, saudara. Di puncak karirnya. Anak saya terakhir jadi branch manager sebuah bank swasta. Di Maijen, Surabaya, saudara. Top, punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri. Sudah mandiri. Dalam tempo seminggu, sakit, batuk. Saya obati di rumah. Kasih obat, kasih oksigen. Dia bilang gini, wah sesek Pak, batuk terus sesek. Wah dilema. Kita orang tua dilema, saudara. Dibiarkan, nanti kalau ada apa-apa kita salah. Dibawa ke rumah sakit juga dilema. Karena beritanya seperti itu. Tapi saya melihat anak saya, waduh ya sudah ayo kok kita ke dokter saja. Kita ke rumah sakit saja. Saudara, awal itu saya senang, saya percaya mujizat terjadi. Kenapa saudara? Hari Minggu malam masuk, cuma seminggu, cuma 6 hari. Sabtu setengah 12 malam berikutnya, panggil pulang saudara. Detik-detik atau jam-jam mau pulang saudara. Rumah sakit telepon saya. Pada hari terakhir itu, malam terakhir itu saya bilang sama istri, "Mah, saya mau nungguin di rumah sakit." "Loh, kamu enggak bisa kan, enggak boleh masuk." "Iya, saya biar nunggu di parkiran, di pelataran saja." "Kenapa sih? Enggak usah lah." Saya bilang, "Enggak Mah, firman Tuhan bilang gini." Saya diingatkan firman Tuhan, tiba-tiba ayat itu muncul gini. Tuhan penjaga Israel yang tidak pernah terlelap, yang tidak pernah tertidur. Ayat itu muncul, itu yang menelempak saya saudara. Saya bilang, Tuhan aja tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Masa saya sebagai orang tua, kita enak-enak di rumah. Anak saya berjuang di rumah sakit. Tidak, saya ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit saudara. Memang tidak boleh masuk. Saya tahu tidak boleh masuk. Tapi saya sudah bertekad. Saya di parkiran mobil. Saya doa. Saya nyembah. Saya lakukan saudara. Setengah 8, jam 8 saya masuk di parkiran rumah sakit. Saya keluar dari mobil. Saya nyanyi. Saya nyembah. Saya jalan. Saya jongkok. Saya berlutut. Wah semua apa yang saya tahu dari Alkitab saya ngomong saudara. Nyanyi, muji Tuhan, nengking iya saudara. Semua saya lakukan. Sampai satpam rumah sakit itu datengin saya saudara. Mungkin dia lihat dari jauh, ini ngapain ya orang ini ya. Kok mau wira-wiri, mondar mandir. Datengin curiga saudara. Tapi setelah tahu bahwa saya sedang berdoa, dia balik saudara. Hampir 3 jam saudara. Dari jam 8 sampai jam 11 lebih saya di luar. Udara semakin dingin, gerimis lagi saudara. Tiba-tiba kaki saya kram, saudara. Waduh, kram sekali. Saya izin sama Tuhan, Tuhan, kalau saya terusin, kalau saya geblak, kalau saya tepar, tambah berabe. Saya izin Tuhan, saya enggak di luar, tapi saya masuk ke mobil. Tapi saya mau doa terus, saya mau nyembah terus, saya mau nyanyi terus, saya mau baca firman terus. Saya masuk saudara.
11.20 atau 11.25 lah, kurang lebih setengah 12 malam. Jadi cuma 15-20 menit saya masuk. Sebelumnya rumah sakit bilang, Pak terus doa ya Pak, ini tensinya sudah normal, saturasinya sudah naik. Wah senang saudara. Dia pasang plasma konvalen ya, donor darah itu saudara. Sudah 2 jam, sudah masuk separuh, semuanya baik. Wah senang saudara. Wah saya bilang mujizat terjadi, terima kasih Tuhan kau mendengar doa bla 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 bla. Saya masuk mobil, tiba-tiba telepon bunyi. Saya lihat, aduh rumah sakit saudara. Wih deg-degan saudara. Sejak anak saya masuk rumah sakit, tiap kali ada telepon kita ini berdebar-debar, deg-degan saudara. Dan malam itu telepon saya angkat. Saya bilang, Pak maaf. Anak Bapak gagal bernafas. Saya down Bapak Ibu, sendirian. Besok dimakamkan itu saya nunggu 3 jam. Kenapa saudara? Petinya enggak ada. Kalau COVID itu pemerintah yang menyediakan segala sesuatunya. Nah anak saya tinggi besar. Enggak ada peti yang muat saudara. Jadi dadakan petinya dibikin. Waktu petinya dibikin saya nangis saudara. Saya bilang sama pihak rumah sakit, boleh enggak saya ganti petinya? Gak tega saudara. Kayak ngepak barang. Pakai tirplek. Kotak aja gitu. Saya bilang boleh enggak saya ganti petinya? Gak tega saudara. Rumah sakit bilang gini, enggak boleh Pak. Karena ini kena COVID sudah ada prosedurnya. Percuma Bapak beli juga nanti ruwet Pak. Tidak boleh mengakamkan sendiri, tidak boleh masukkan sendiri. Ruwet sudah tidak bisa. Aduh saudara, di pelataran rumah sakit parkir itu saya nangis sendirian saudara. Ya saya maklumi gak ada yang bisa ada hadir saudara. Tapi saya ingin sampaikan gini saudara. Tuhan itu izinkan supaya apa? Kapasitas kita bertambah. Kapasitas kemampuan kita untuk menerima, untuk menghadapi, ya, mengelola, menjalani apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Selama saudara dan saya masih bernafas, selama kita masih hidup, ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Iya Pak ya saudara? Ada banyak kemungkinan. Entah itu dolar berapa, entah itu emas berapa. Ada banyak kemungkinan. Makanya Tuhan tambahkan kapasitas. Ayat ini berkata ini, aku terus menerus diperbarui. Tadi bahasa aslinya dikatakan akaino ya, anakaino. Diperbarui terus menerus. Apa yang diperbarui? Kapasitasnya diperbarui. Coba kita lihat baca sebentar. 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan supaya apa? Ayo kita baca. Apa kekecilan tulisannya? Kita baca ya. 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu apa? Seorang utusan iblis yang mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara, ini ditulis oleh Paulus. Surat Paulus kepada jemaat Korintus, Paulus mengakui bahwa dalam dirinya ada duri. Nah kalimatnya menarik saudara. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Saya mau tanya, gambaran kasar aja. Duri itu sesuatu yang enak apa enggak? Duri itu enggak enak saudara. Ngecus, sakit saudara. Nah dalam hidup ini kadang-kadang Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya kehilangan mama belum 1 tahun saudara. Maksudnya usia saya belum 1 tahun mama meninggal karena
melahirkan adik, dua-duanya meninggal. Adik saya meninggal, mama saya meninggal, pendarahan. Saya ditinggal papa, umur 8 tahun. Jadi praktis saya ini sudah terbiasa dengan kehilangan-kehilangan itu, saudara. Tapi kalau kehilangan anak, itu beda, saudara. Ada lagu apa? Separuh jiwaku hilang, saudara ya. Benar, makan enggak enak, tidur enggak enak, ngobrol enggak enak. Saya down, saudara, 3 bulan. Saya baca Alkitab, baca tok. Enggak ada keinginan nyanyi, enggak ada keinginan nyembah, enggak ada. Enggak ada passion, enggak ada semangat. Tapi saya kemudian mengerti, saudara, bahwa Tuhan izinkan. Karena Tuhan punya rencana yang lebih lagi, saudara. Untuk apa, saudara? Supaya saya bisa menghibur, supaya saya bisa merasakan orang-orang yang kehilangan itu seperti apa. Bukan lip service tok, bukan sekedar statement pernyataan, tapi saya sudah ngalami. Halo, beda, saudara. Kalau orang sudah ngalami sama orang kata orang, beda, saudara. Nah, Paulus ngalami, saudara, dalam diri dia ada duri. Ya, kalau saya baca terjemahan aslinya tidak dijelaskan durinya itu apa. Tapi ini merupakan satu gangguan. Ini merupakan satu kelemahan tubuh. Tidak dijelaskan apa. Tapi yang pasti duri itu enggak enak. Betul enggak? Makanya Paulus kan bilang minta supaya apa? Diambil. Ya, 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 9. Klik. Ya, kita baca sebentar ya. 2 Korintus 12 ayat 8 ayat 9. Tentang hal itu, tentang duri itu. Aku berapa kali? Sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tidak enak, saudara. Saya maklumi kalau jemaat, kalau bapak ibu ngalami sesuatu yang gak enak. Terus kemudian kita minta gini, Tuhan cabut Tuhan, angkat Tuhan, lepaskan Tuhan. Iya apa ya? Saudara kalau ngalami masalah, apa yang saudara doakan? Jarang yang minta gini, Tuhan kasih kekuatan untuk saya menghadapi persoalan itu. Gak ada, saudara. Yang ada itu apa? Tuhan cabut masalahnya, Tuhan singkirkan masalahnya, Tuhan buang masalahnya. Iya apa iya? Manusia baru pemikirannya enggak begitu, saudara. Paulus berkata gini, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku apa? Baca sama-sama 2-3. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Terus sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lihat, saudara. Saya berdoa, saudara tangkap kebenaran firman Tuhan ini. Saudara ambil kuasa firman Tuhan ini. Belajar seperti Paulus, saudara. Kalau dia sampai berseru 3 kali, saya percaya itu nemen, saudara. Durinya itu nemen. Persoalannya itu pasti berat. Masalahnya itu pasti berat. Saya waktu kehilangan, saudara, saya doa, enggak bisa, saudara, enggak bisa. Apalagi zaman COVID, enggak ada yang datang. Ya saya maklumi, saudara, bukan enggak ada perhatian. Ya enggak bisa. Tapi dari situ saya baru mengerti, cukuplah kasih karuniaku, kata Tuhan, kepadamu. Ya. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saya mau sampaikan gini, saudara, dari dalam perjalanan hidup, kita tidak pernah bisa bebas, ya Pak ya. Kan Tuhan gak pernah janji jalan selalu mulus, langit selalu biru, terang, ya Pak ya saudara. Tuhan sendiri, pencipta langit, bumi dan segala isinya tidak menjanjikan seperti itu.
Tapi yang Tuhan janjikan apa? Aku memberi kekuatan untuk engkau menghadapi itu semua. Nah, saya mau garis bawahi gini. Dalam perjalanan hidup ada hal yang Tuhan angkat. Tidak bisa semua persoalan, semua kesedihan Tuhan angkat. Kadang diizinkan supaya apa? Kasih karuniaku. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Ya. Ada yang Tuhan ubah. Ada yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Saya lewati, saudara. Bangkrut, ya. Saya pelayanan ditendang, ya. Betul, setelah 10 tahun saya merintis menjadi gereja yang sehat, ditendang. Ngalami saya. Pak Gembala yang saksi, pada hari saya ditendang, beliau ada melayani di tempat saya. Senin pagi saya antar beliau di stasiun, nangis tok isinya, saudara. Karena itu hari terakhir saya ditendang. Saya sudah ngalami. Kematian anak, saya sudah ngalami. Makanya dalam perjalanan hidup, saudara, ada yang Tuhan angkat, ada yang Dia ubahkan, Tuhan ubahkan, ada yang Tuhan izinkan. Ya. Tujuannya cuma satu, Tuhan memperbaharui kapasitas kita. Jadi kalau hari ini Anda mengalami sesuatu yang tidak enak, apakah itu duri? Saya mau bilang ini, Tuhan belum selesai. Amin. Masih koma. Ya, belum titik. Tuhan masih punya cerita buat saudara dan saya. Makanya dengar baik-baik, ayat ini dahsyat ya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kenapa? Karena Tuhan sedang memperbesar kapasitas Anda. Kemampuan mengelola, menghadapi, menerima, melakukan. Lagi diperbesar. Nah, klik ya. Kapasitas yang diperbaharui tidak selalu terjadi melalui hal-hal yang menyenangkan. Ya. Tapi kadang justru melalui tekanan. Cucu saya yang 4,5 tahun, bagi papa mamanya anak pertama, betul ya? Bagi saya cucu pertama. Tahu sendirilah, ya, yang sudah grandma, yang sudah grandpa, tahu sendiri. Ya, katanya kan ada istilah gini, cucu sama anak lebih berat mana, saudara? Perhatian kita lebih kepada cucu, anak itu sudah dilewat, saudara. Nah, cucu saya yang pertama yang sekarang 4,5 tahun, saudara. Karena cucu pertama, wah seneng. Ya, dimanja, ya pokoknya dibuat seneng lah, dibuat seneng. Namanya juga anak pertama bagi papa mamanya, buat saya juga cucu pertama, seneng saudara, wah. Tidur ya digendong, makan ya disuapi, mandi ya dimandiin, baju sendiri saudara. Tapi yang nomor 2 ini cucu yang kedua ini saudara yang tadi saya bilang. Dari umur 3-6 bulan itu dia tidur sendiri sampai hari ini tidur sendiri. Artinya gini saudara ya, kapasitas itu diperbesar bisa melalui tekanan. Memang tidak enak saudara, entah itu tekanan pekerjaan, tekanan keluarga, tanggung jawab, masalah. Kita maunya Tuhan angkat, tapi Tuhan bilang ini cukup kasih karunia. Karena Tuhan sedang memperbesar kapasitas. Sehingga saudara ada pengertian klik coba. Setiap tekanan, tidak semua tekanan harus membuat kita berhenti. Ya Pak ya saudara. Kalau ada masalah, sudah. Enggak gereja-gerejaan. Enggak pelayanan-pelayanan. Sorry ya. Kapan kapasitas Anda diperbesar? Ini kalau konteksnya pelayanan. Kalau konteksnya saudara bekerja, merintis karir,
pimpinan atas marah sama saudara, negur sama saudara, atau ngasih target buat saudara. Saudara bilang, sorry ya, aku pindah kerja di tempat lain. Ya enggak apa-apa saudara. Tapi saya mau bilang, di tempat lain pun selama Anda kerja, pasti ada pressure. Ya Pak ya? Selama Anda kerja, pasti ada tekanan. Selama Anda kerja, pasti ada target-target. Makanya cara menghadapinya, meresponnya, saudara dan saya harus jadi manusia baru. Tuhan bisa mengubah keadaan, tapi selama proses itu kita harus bertumbuh dalam ketekunan. Tanpa itu enggak bisa Bapak Ibu. Tanpa tekanan, manusia itu ya stagnan, diem saja. Tanpa tekanan, manusia lambat laun senang di zona nyaman. Itu saudara. Jadi kalau kita ada tekanan, seharusnya kita bersyukur. Kenapa? Karena kapasitas kita sedang diperbesar. Amin. Karena tahu Tuhan sedang beracara dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua saudara, cepat saja yang kedua. Apa yang membuat kapasitas bisa lebih besar? Ya. Yang kedua adalah keterbatasan. Ya, keterbatasan. Ya. Ada hal yang kita mau lakukan tetapi kemampuan kita tidak cukup. Waktu terbatas, tenaga terbatas, sumber daya terbatas, keuangan terbatas, kemampuan terbatas. Ya. Tuhan saudara itu dahsyat loh. Dia perhatian, mengerti. Dia peduli, dia mengerti. Itu saudara ya. Dia enggak bilang gini saudara, ayo kuat, ayo kamu bisa. Karena Tuhan bukan motivator saudara. Tuhan bukan motivator, kalau motivator, wah kamu pasti sukses, kamu pasti kaya, kamu pasti bisa. Tuhan selalu bilang gini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu lebih dari segala-galanya saudara. Lebih dari segala-galanya. Coba flashback saudara, lihat keberadaan kita. Kemudian saudara ingat 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Saudara bisa merasakan bahwa ternyata Tuhan itu dahsyat. Bahwa memang kasih karunia Tuhan itu cukup buat saudara dan saya. Kenapa? Dulu mungkin kita ngeluh, oh kok Tuhan ini ya. Loh kok Tuhan, kok pancit aja sih Tuhan. Dulu mungkin kita ngeluh, wah kalau kayak gini percuma Tuhan. Tapi kalau hari ini Anda ada di sini, itu bukti. Bahwa kasih karunia Tuhan cukup buat saudara dan saya. Amin. Ya. Kapasitas kita diperbesar bukan supaya kita menjadi semakin mandiri. Tetapi supaya kita semakin tahu bagaimana bergantung kepada Tuhan. Ya. Belajar dari Paulus, kapasitas Paulus bukan lahir karena ia tidak punya kelemahan. Kapasitas Paulus bertumbuh karena di dalam kelemahannya dia belajar bergantung pada kasih karunia. Sehingga pada akhirnya Paulus bisa berkata gini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Enggak lagi ngeluh saudara. Tapi dia bilang ini, aku bermegah, lebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya apa? Kuasa Tuhan turun atas hidup saudara dan saya. Hari ini kita mungkin mengalami sesuatu yang gak enak secara daging. Saudara pegang ayat ini. Paulus ngalami. Tapi endingnya, berapa yang saudara percaya? Di dalam Kristus endingnya selalu happy. Saudara.
endingnya selalu happy. Ya. Kuasa Kristus turun. Satu lagi, nah ini Filipi 4 ayat 13, ayo baca sama-sama, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya mau bilang gini, saudara. Ketika kapasitas Anda diperbesar, maka saya percaya saudara dan saya bisa berkata seperti Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagi kita. Tanpa Tuhan saya tidak mampu, saudara. Kehilangan anak 33 tahun, kebanggaan dari kita semua, saudara. Lenyap begitu saja, hilang begitu saja. Tapi karena kasih karunia Tuhan, saya mampu berdiri di hadapan Bapak Ibu. Kami tiap bulan ke kuburan, nangis saudara. Jangan bilang, oh sudah 2021 5 tahun sudah. Enggak saudara. Karena kita tahu bagaimana perjuangannya, kita tahu bagaimana sikapnya. Nangis saudara. Istri saya pasti nangis, kalau di sana pasti nangis saudara. Tapi kalau kita mau melekat kepada Tuhan, ya, cukup kasih karunia. Saudara, firman ini bukan buat saudara. Firman ini juga buat saya. Saya ngomong seperti ini saudara, saya lagi ngadepin persoalan. Tempat yang saya pinjam, gereja yang saya tempati hari ini, itu 15 tahun yang lalu itu memang sifatnya pinjem pakai. Ya, saya pernah saksi ya, kalau Bapak Ibu jemaat lama pasti tahu. Ya. Jadi 15 tahun yang lalu, 2011, saya dikasih pinjem tanah untuk gereja bangun sendiri. Kemurahan Tuhan dibangun. Nah singkat cerita dapat setengah tahun yang lalu, saudara. Pemilik tanah ini bilang gini, Pak Sakaria, tolong siap-siap ya, nanti Januari 2027. Tempatnya saya mau ambil, tempatnya saya mau pakai lagi. Anak saya baru lulus dari Australia, Aussie, mau tak suruh bisnis, mau tak suruh nerusin usaha saya. Jadi sorry ya tempatnya saya pakai. Ya saya sadar saudara, karena memang dari awal pinjam pakai. Dan selama ini 15 tahun ini kami hubungan baik. Setahun mungkin 3-4 kali saya ke rumah dia, saya diundang sama dia. Untuk doakan, untuk buka bisnis baru, untuk pelebaran kantor, untuk pelebaran usaha. Saya selalu diundang, Pak tolong doakan. Fellowship kami baik, enggak ada masalah. Jadi ketika beliau ngomong begitu, ya saya menerima, saya menyadari. Memang itu ya harus dikembalikan, namanya pinjam ya harus dikembalikan, saya menyadari. Tapi persoalannya adalah, kita bergumul saudara, pindah kemana? Saya tanya sama bendahara saya, tolong coba kita rapat sebentar, ayo sampaikan keuangannya, posisi keuangannya bagaimana. Bendahara saya rapat dengan gagah perkasa, dia bilang ini, Pak duitnya enggak ada. Yang saya nyadari saudara, jemaat saya terbatas 70 mungkin. Dan semua karyawan. Tidak ada yang usaha saudara. Saya nyadari dari awal nol, tidak punya apa-apa sampai layak menjadi satu gereja. Ya ada musik, ada segala macam, buat saya layak saudara. Jadi kalau dia bendahara bilang nggak ada duit, ya saya maklum saudara, saya percaya. Lah maksud saya bukan untuk ayo urunan, bukan dijauhkan. Saya cuma bilang ayo bantu mikir kira-kira ke depan bagaimana nih. Gitu kan, mau sewa, mau kontrak, mau beli, mau apa. Maksud saya solusi ayo doa bersama, lebih kenceng lagi doanya. Yang terjadi apa saudara? Bukan solusi, penghakiman saudara. Dia bilang ini loh Pak Sakaria, kok 15 tahun gak ada tabungan sama sekali? Halo. Kalau Bapak Ibu pengurus gereja pasti ngerti.
masuk dan keluar itu selalu lebih besar pasak daripada tiang, kalau nggak salah peribahasanya. Nggak tahu lagi kalau salah, saudara. Ya, kita punya berkat, tambah peralatan. Kita tambah berkat, tambah peralatan. Ya kapan ngumpulnya, saudara? Belum lagi 15 tahun kan ada peremajaan, alat musik rusak, alat musik mesti diganti, komputer mesti diganti, bla bla bla, AC mesti diservis, mesti ya, otomatis saudara mengalir itu sudah puji Tuhan. Buat saya itu 15 tahun bertahan itu kasih karunia Tuhan. Luar biasa. Nah sehingga yang terjadi penghakiman ribut saudara. Buntutnya saudara, 2 keluarga keluar. Udah aku udah mau ke gereja Pasakarya lagi. Keluar saudara, haleluya bener keluar saudara. Berat saudara. Saya down saudara. Terus terang aja saya waktu itu, waduh bener-bener down sekali karena apa? Bukan support doa malah ditinggal pergi saudara. Saya enggak bicara keuangannya terus berkurang, enggak bicara. Partner doa itu lebih penting, ya Pak ya saudara. Seorang sahabat itu lebih penting daripada segala-galanya saudara. Begitu saya down saudara, istri saya waktu itu 3 bulan di rumah cucu. Ya, di anak mantu saya. Karena anak mantu saya kerja, besan saya yang biasa nunggu, ada keperluan 3 bulan. Sehingga istri saya yang menggantiin jaga cucu saya, 3 bulan. Nah persoalan itu terjadi, saya di Sidoarjo sendirian saudara. Anak-anak saya di Tangerang 1, di Cikarang 1. Saya sendirian. Bukannya support, dukungan. Saya dihakimi saudara, saya down. Mumet saudara ya. Mau telepon siapa? Telepon Pak Gembala hari Minggu, pasti lagi pelayanan, saudara ya. Saya cuma ingat gini, oh iya, memang anak saya 2 di luar kota, tapi saya punya anak 1 yang sudah pulang ke rumah Bapak, ada di tempat pemakaman. Saya ke kuburan, saudara. 5:30 malam. Ini bukan berarti saya mengajarin Bapak Ibu, kalau ada masalah ke kuburan, bukan Bapak Ibu, saya cuma lagi saksi. Ya. Begitu down, begitu saya, aduh enggak tahu mau kemana, saya cuma ingat, ya sudahlah, ke anak aja, anggap aja anak saya masih hidup saudara. Karena anak saya paling ngerti, kalau mama papanya lagi mumet saudara, dia gampang aja, ayo Mah kita keluar, makan. Ngerti saudara, jangan ceramain, ayo kita makan keluar, jalan-jalan. Jadi saya ingat anak saya. Di kuburan saudara 5:30 gambaran saya kuburan, gelap. Ya, angker gambaran saya saudara. Karena selama ini kan kita dicekokin begitu saudara. Tapi begitu saya datang ke sana, kaget saya saudara. Itu bisa terang benderang itu langit, bisa terang benderang saudara. Ya memang sepi, tapi terang benderang. Dan tidak ada rasa takut, rasa angker, tidak ada saudara. Malah yang muncul, Mazmur 139. Ayatnya bilang ini, kemanakah aku harus pergi, menjauhi rohmu Tuhan, gitu ya. Ku mendaki ke langit, Tuhan ada di sana. Ya. Nah, tiba-tiba ayat itu muncul. Refnya gimana refnya WL? Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasamu, hadiratmu kini penuhiku, bawaku bawaku mendekat padamu. Ayat itu kuat bicara saudara. Sampai saya enggak sadar, KKR saudara ya. KKR di kuburan saudara, siapa yang dengar? Empu saudara. Tapi saya begitu antusias, begitu rohnya menyala-nyala, saya nyanyi saudara. Pulang dari tempat itu, plong. You know plong? Lega saudara. Kalau saudara tanya, loh Pak terusnya bagaimana Januari? Empu saudara. Enggak tahu saudara, saya enggak mikir. Loh kok Pak enggak mikir? Karena kapasitas saya sudah diperbesar oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan yang dulu lakukan mujizat, Tuhan yang sama akan mengerjakan mujizat. Amin. Ayo closing ya.
Kita akan closing statement. Ayo bangkit berdiri, kita baca sama-sama. Pemusik memuji, saya undang. Kita naikkan lagu itu ya. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Ya, closing statement. Mari kita baca sama, mulai dari Ana Kaino. Ya. Kita baca dengan suara kuat. 2, 3. Ana Kaino. Katakan dengan iman. Aku terus menerus diperbarui. Bukan untuk membuat aku lebih kuat, lebih tahan, lebih mampu. Tetapi apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang Dia. Terus, aku terus menerus diperbaharui. Karena Tuhan sedang membawa kita kepada gambarnya.